warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Amelia Catur Wahyuning Tias dari Prodi Pendidikan IPA semester 5, STKIP PGRI Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi penggabungan antara reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Besi adalah logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi ketika berada di kamar mandi, biasanya kita melihat paku atau besi yang berwarna berubah dan sudah tidak berkilau lagi karena telah berkarat. Lantas kok bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat adalah contoh dari reaksi reduksi oksidasi atau disebut redoks. Redoks menyebabkan perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk zat tersebut. Pada awalnya, besi adalah suatu unsur. Namun ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang disebut karat. Dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi, sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami reaksi kimia, yaitu redoks. Berikutnya adalah fotosintesis. Apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan tumbuhan, terutama tumbuhan berklorofil. Fotosintesis merupakan salah satu reaksi redoks. Iya, karena pada reaksi fotosintesis, air mengalami oksidasi dan karbon dioksida mengalami reduksi. Dari reaksi fotosintesis yang terjadi, dengan bilangan oksidasi yang diketahui, atom karbon mengalami reduksi dari plus 4 menjadi 0. Lalu pada oksigen mengalami oksidasi dari min 2 menjadi 0, sehingga dapat kita lihat reaksi reduksi dan oksidasi seperti berikut. Sudah terbuktikan jika fotosintesis merupakan reaksi redoks? Sudah dong, karena pada fotosintesis memiliki setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, serta mengalami perubahan bilangan oksidasi. Contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah pada apel. Apel, jika teman-teman kupas dan membiarkannya selama beberapa waktu, maka bagian apel yang telah dikupas akan berubah warna menjadi kecoklatan. Apel tersebut berubah warna bukan berarti busuk ya. Jadi, daging pada buah apel tersebut menua karena reaksi kimia yang disebut oksidasi. Apel tersebut telah terkontaminasi dengan oksigen di sekitarnya, sehingga buah apel berubah warna menjadi kecoklatan. Contoh berikutnya adalah reaksi redoks PK dan bawang merah. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain bawang merah yang telah dikupas, PK atau kalium permanganat, air aki H2SO4, dan alatnya sendok, wadah, pisau, dan talenan. Tak lupa air. Lalu, langkah kerja sebagai berikut. Pertama,
larutkan PK ke dalam air lalu aduk hingga merata. Kedua, tuangkan larutan PK ke dalam wadah lain dengan jumlah yang sama. Kemudian, siapkan irisan bawang merah. Secukupnya ya. Bawang merah mengandung sulfur. Masukkan bawang merah ke masing-masing wadah dengan jumlah yang sama. Hal ini dikarenakan belerang yang berada pada bawang merah ketika diiris, sulfur akan bereaksi dengan oksigen, membentuk SO2. Kemudian, jika dibiarkan, akan bereaksi dengan oksigen, membentuk SO3. Tambahkan air aki ke wadah 2. Air aki ini berfungsi sebagai katalis, yaitu zat yang dapat mempercepat suatu reaksi. Kemudian goyang-goyangkan hingga larut merata. Kemudian diamkan beberapa saat. Bisa dilihat hasilnya. Ternyata larutan PK pada wadah nomor 2 warnanya berubah dan wadah nomor 1 tetap berwarna ungu. Hal ini dikarenakan ada penambahan katalis di wadah nomor 2 sehingga perubahan terjadi secara cepat. Perubahan ini menunjukkan telah terjadi reaksi redoks antara PK dan bawang merah. Mn pada wadah 1 yang berwarna ungu, biloxnya menjadi +7. Mn pada wadah 2 berwarna putih, biloxnya menjadi +2. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut. Berdasarkan persamaan reaksi yang kita lihat bersama bahwa Mn mengalami reduksi, sedangkan sulfur mengalami oksidasi. Berikut adalah beberapa contoh dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Pada reaksi oksidasi, terdapat contoh bilangan oksidasi 0 menjadi +2, berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Pada reaksi reduksi, terdapat bilangan oksidasi 0 menjadi -2, berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kemudian, yuk kita bahas apa itu oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang mengalami penurunan atau reduksi bilangan oksidasi dalam suatu reaksi redoks. Sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi dalam suatu reaksi redoks. Contohnya, pada reaksi di atas, Cl2 mengikat 2 elektron menjadi 2 Cl-, berarti Cl2 mengalami penurunan bilangan oksidasi. Karena Cl2 mengalami reduksi, maka Cl2 disebut oksidator. Kemudian, pada reaksi Cu melepas 2 elektron menjadi Cu2+, berarti Cu mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oleh karena itu, Cu mengalami kenaikan dan disebut menjadi reduktor.
Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah kita simak bersama, dapat diambil kesimpulan bahwa reaksi redoks adalah reaksi serah terima elektron yang disertai bilangan oksidasi. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui video ini, semoga bermanfaat dan membawa inspirasi kepada para audiens untuk belajar ilmiah dengan mudah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.